Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Perkemahan Sabtu Minggu atau persami, atau pelantikan anggota ekstrakurikuler dan organisasi manapun kadang-kadang membuatku merinding tak karuan. Bukan apa-apa, tapi acara permalam begitu biasanya dilakukan dengan tenda di lapangan yang luas. Biasanya bumi perkemahan atau daerah-daerah hutan yang gelap dan seolah tak terjangkau penduduk. Sialnya, kedudukanku sebagai senior di sebuah UKM menjadikanku wajib ikut ketika acara pelantikan anggota baru digelar. Kenapa aku menyebutnya sial? Pasalnya, acara pelantikan ini diadakan di bumi perkemahan yang lebih mirip hutan, dan kata beberapa orang, tempat ini punya cerita-cerita angker di baliknya. Nanti akan ada acara semacam jurit malam. Anak-anak baru akan diberi rute keliling daerah sini, kata Gusti, seorang kawan yang kini menjabat sebagai ketua organisasi saat kami akhirnya tiba di lokasi perkemahan. Aku terhenyak karena langsung tahu apa yang selanjutnya akan Gusti katakan. Jadi, nanti tolong kalian-kalian sediain gimmick hantu-hantuannya gitu, biar seru. Kenapa sih? Kataku. Biar aja gitu mereka jalan-jalan sendiri malam-malam, kan udah serem. Andre dan Roni yang dari tadi sibuk memasang patok hanya terkikik. Tapi jelas aku punya pendukung. Beberapa kawan yang lebih memilih diam saja tampaknya memandang penuh harap pada Gusti untuk meniadakan keharusan gimmick hantu jadi-jadian. Namun harapan tinggal harapan. Gusti tetap kekeh pada keputusannya. Maka dibagilah kami dalam kelompok-kelompok kecil. Minimal satu kelompok berisi 2 orang dan harus menyiapkan hantu-hantuan untuk dipasang sepanjang rute jurit malam. Aku berpasangan dengan Roni dan memutuskan membuat pocong-pocongan. Alasannya kenapa? Gampang, cuma pakai guling, dibungkus kain putih, bisa pinjam kerudung anak-anak cewek. Tugas Roni sambil mengikat kain di sekucur guling tidurnya. Berangkatlah kami pada sebuah pohon besar di tengah hutan yang bakal menjadi pos kami berdua. Dari hasil diskusi, Roni memutuskan bahwa salah seorang dari kami harus naik ke atas pohon bersama si hantu pocong jadi-jadian, mengikatnya dengan tali tipis, dan bertugas untuk menarik talinya perlahan-lahan hingga si pocong-pocongan ini akan tampak bergerak-gerak dan kian mengerikan. Sementara itu, satu orang lainnya menunggu di bawah pohon untuk berjaga-jaga, sekaligus sebagai teman mengobrol. Tentu saja. Aku di bawah saja, putusku, sambil mencari posisi berjaga di bawah pohon. Roni tampak cemberut, lalu berkata, "Mana bisa, kamu yang naik ke atas, aku tidak bisa manjat." "Tidak bisa?" tanyaku kaget. Roni berdeham, "Aku tidak bisa tahan ketinggian, pohon ini sedikit terlalu tinggi." Sial, aku pun terpaksa naik. Tali-tali ku pasang seperlunya, menyisakan untayan panjang yang hanya perlu kutarik untuk membuat hantu pocong-pocongan ini bergerak, menyempurnakan pengalaman jurit malam anak-anak baru nanti. Sedikit mengerikan sebenarnya melihatnya. Apalagi Roni membuat sisi guling yang terbuka benar-benar tampak seperti wajah mengerikan berwarna hitam. 10 menit, 20 menit berlalu, belum ada satupun peserta jurit malam yang tampak lewat ke area kami. Mungkin memang wajar, mengingat area tempat kami berjaga adalah area terjauh dari lokasi tenda. Tapi lama-lama mengerikan juga. "Jangan ketawa, Nin." Tiba-tiba Roni menarikku dari bawah. Wajahnya kesal. Aku menoleh dan protes. "Siapa yang ketawa?" Kupikir Roni hanya asal bicara, ketika dia tiba-tiba mengubah raut wajahnya. "Lah barusan yang hihihi kamu kan?" "Bukan, Ron. Please, gak usah nakut-nakutin." "Enggak, sumpah. Tadi suaranya dari atas.
makanya aku kira kamu. Angin berhembus, meniup hantu pocong-pocongan yang sudah kuikat sampai bergoyang-goyang. Sunyi, entah kenapa rasanya mengerikan. Balik aja yuk Ron, ini kan belum mulai Nin. Aku takut. Tukeran posisi, mau? Tawarku sambil memasang muka memelas. Roni tidak menjawab. Ia tampak bingung. Namun 15 detik kemudian ia menyerah. Ya udah, aku coba. Kalau nanti nggak kuat, jangan diketawain ya. Aku mengangguk dan bermaksud turun. Saat itulah angin laki-laki bertiup cukup kencang. Pocong jadi-jadian kami bergoyang lagi. Kali ini cukup signifikan. Mendadak sesuatu terjadi yang seakan-akan mencopot jantungku dalam sekejap. Sebuah wajah menoleh ke arahku dari rupa pocong buatan itu. Bahkan kalau boleh kusebut, ia bukan lagi sekedar guling tidur yang dilapisi pasmina putih. Ia adalah pocong yang asli, muncul entah dari mana. Wajahnya penuh pasir, sedikit terlihat seperti luka. Semua detailnya tak bisa aku sebutkan, karena seingatku semuanya mendadak gelap. Badanku sakit luar biasa. Besok paginya Roni memberitahuku. Aku langsung jatuh pingsan dari atas pohon dan menampar tanah keras-keras.